Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri. Di sini saya akan menjelaskan salah satu tokoh dari welfare economic, yaitu Vilfredo Pareto. Vilfredo Pareto memberikan beberapa pemikirannya, yakni prinsip Pareto atau hukum Pareto. Yang kedua, distribusi pendapatan Pareto. Yang ketiga, efisiensi Pareto. Yang pertama, prinsip Pareto atau hukum Pareto. Prinsip Pareto dikenal dengan aturan 80/20, yakni fokus pada 20% yang memberikan dampak 80%. Artinya, dengan input yang minimal, berusaha mendapatkan hasil yang maksimal. Prinsip Pareto memungkinkan kita untuk melakukan input yang minimal untuk hasil yang lebih banyak, yaitu dengan memaksimalkan bagian yang memberikan kontribusi lebih banyak dibandingkan yang lain. Tujuan prinsip Pareto adalah untuk meminimalisir penolakan, menghemat waktu dan energi, memaksimalkan potensi yang 20% karena seringkali tercampur dengan yang lainnya, serta hukum Pareto mengajak kita untuk mempertajam intuisi dan memaksimalkan 20%. Yang kedua, distribusi pendapatan Pareto. Distribusi pendapatan Pareto merupakan model distribusi peluang dari suatu variabel kontinu, umumnya digunakan untuk membuat model distribusi pendapatan dari suatu masyarakat, atau model distribusi dari populasi penduduk dari suatu daerah. Distribusi pendapatan Pareto disusun berdasarkan prinsip Pareto atau hukum Pareto. Yang ketiga, yaitu efisiensi Pareto. Efisiensi Pareto menyatakan dalam suatu keadaan di mana saat pengalokasian sumber daya telah optimum dan efisien, maka kuantitas suatu barang produksi tidak dapat ditingkatkan tanpa mengurangi kuantitas barang lainnya. Dengan kata lain, Pareto ingin menunjukkan bahwa ekonomi dengan persaingan sempurna akan mencapai level keadilan ekonomi yang optimal, di mana alokasi sumber daya tidak dapat diubah untuk membuat seseorang menjadi lebih baik tanpa mengorbankan orang lain. Atau, pengalokasian sumber daya disebut efisien jika melalui suatu relokasi tidak ada seseorang individu pun dapat memperoleh kesejahteraan tanpa mengurangi kesejahteraan orang atau individu lainnya. Menurut Pareto, alokasi sumber daya dikatakan efisien bila barang dan jasa yang ada tidak dapat direlokasi antar konsumen tanpa membuat salah satu konsumen dirugikan atau menurun kepuasannya, yaitu yang disebut dengan Pareto efisiensi. Nah, dari kedua pemikirannya, yakni distribusi pendapatan Pareto dan efisiensi Pareto, itu memiliki keterkaitan dengan pemikirannya yang pertama, yaitu prinsip Pareto atau hukum Pareto. Nah, di sini saya akan mengambil contoh dari prinsip Pareto atau hukum Pareto yang dengan aturan 80/20. Contohnya seperti ini. Contohnya, cara memaksimalkan produk yang kita miliki, yakni dengan cara membuat daftar lalu ambil kira-kira 20% daftar yang paling laku atau yang paling diminati oleh konsumen. Misal nih, ada 10 produk, maka pilih 2 produk yang paling diminati oleh konsumen. Besar kemungkinan itu mempunyai kontribusi 80% terhadap keseluruhan omset yang kita terima. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.